Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Sri Mutiara dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai inflasi atau salah satu dari materi yang ada di semester ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Langsung saja, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikannya yaitu deflasi. Dalam pengertian lain, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Sedangkan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Selanjutnya yaitu jenis inflasi. Jenis inflasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asal timbulnya inflasi, kedua, cakupan pengaruh kenaikan harga, dan ketiga yaitu parah tidaknya inflasi. Bagian pertama yaitu asal timbulnya inflasi terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi berasal dari luar negeri. Kemudian cakupan pengaruh kenaikan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu parah tidaknya inflasi, terbagi menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi berat. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Yang kedua yaitu kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya. Yang ketiga, tekanan permintaan ditambah dorongan ongkos atau inflasi struktural. Dan yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi, serta tuntutan kenaikan upah. Kemudian, teori-teori inflasi. Teori-teori inflasi yang pertama yaitu teori kuantitas atau Irving-Fisher. Inflasi diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Teori yang kedua yaitu teori Keynes, yaitu inflasi terjadi karena yang pertama keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya, dan yang kedua adanya perebutan rezeki antar kelompok. Teori yang terakhir atau yang ketiga yaitu teori strukturalisasi. Penyebab inflasi menurut teori ini ialah yang pertama kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor, dan yang kedua kekakuan atau ketidakpastian penawaran bahan makanan. Selanjutnya kita beralih yaitu cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu dengan kebijakan moneter yang melalui politik diskonto, politik pasar terbuka, pengawasan kredit secara selektif, politik persediaan kas atau cash ratio policy. Adapun politik diskonto yaitu kebijakannya dengan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Sedangkan politik pasar terbuka yaitu dengan cara memberikan kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Kemudian pengawasan secara kredit
yaitu dengan cara seleksi pemberian kredit secara ketat dan politik persediaan kas seperti politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang dengan cara pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN dan kemudian peningkatan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dengan cara peningkatan produksi, kebijakan upah, dan penawaran harga. Selanjutnya, bagaimana dampak inflasi? Ada beberapa dampak inflasi yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, yaitu pemilik pendapatan tetap dirugikan dan pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga yaitu bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai utang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat meminjam. Yang keempat yaitu bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang terakhir yaitu bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional dapat berdampak seperti investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, dan mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Topik yang kedua yaitu indeks harga. Indeks harga yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu atau given year dengan tahun dasar atau base year. Jenis-jenis indeks harga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Selanjutnya, ciri-ciri indeks. Ciri indeks yang pertama yaitu indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Yang keempat yaitu indeks harga dihitung berdasarkan waktu kondisi ekonominya stabil. Dan yang kelima yaitu perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Indeks harga konsumen di Indonesia. Mulai Juni 2018, indeks harga konsumen disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007 atau sama dengan 100 dan mencangkup 66 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 33 kota besar di seluruh Indonesia. Indeks harga konsumen sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 atau sama dengan 100 dan hanya mencangkup 45 kota. Mencangkup antara 284 sampai 441 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, bahan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Yang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan transportasi, serta komunikasi. Indeks harga konsumen di Indonesia dihitung dengan mengembangkan rumus lapse years dalam perhitungan rata-rata harga barang dan jasa ukuran yang digunakan dalam min. Tetapi untuk beberapa jasa atau barang atau jasa yang musiman digunakan geometri. Baik,
Mungkin itulah pemaparan materi dari saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.